Di area paling tengah 100 mil dari Medicine Garden, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk ini terlihat kumuh, seperti baru dibangun. Bang! Tiba-tiba, suara teredam keluar darinya, dan dengan semburan asap dan debu, gubuk yang semula kumuh ini runtuh menjadi dua. Uhuk-uhuk, saat rumah itu runtuh, siluet serigala muncul di depan mata. Siluet itu terlihat tidak lebih dari 40-50 tahun. Tetapi rambut panjang yang berantakan menutupi bahunya, dan wajahnya ditutupi janggut, terlihat seperti orang tua yang mesi. Dewasa, saat rumah itu runtuh, pembangkit tenaga listrik suci segera jatuh. Melihat siluet gelap di depannya, dia juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meski pemandangan di depannya sedikit lucu, di dalam hatinya dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Tampaknya Penatua gagal lagi. Bekerja, Yao Zong mengangguk, dan ketika dia keluar, wajahnya kelelahan. Tetapi bahkan pada saat ini, dia juga mengerutkan kening, seolah memikirkan masalah apapun. Dan pembangkit tenaga suci di samping juga bergerak, tetapi untuk sesaat, dia membangun kembali pondok jerami yang runtuh. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Tuan, bagaimana kemajuan Anda? Setelah mendirikan gubuk, Holy Powerhouse bertanya dengan santai. Sulit, Yao Yao menggosok matanya yang lelah dan menghela nafas. Seberapa mudah untuk meneliti eliksir jenis baru? Kelalaian apapun di salah satu tautan ini dapat menyebabkan kegagalan. Sekalipun obatnya berat, selama bertahun-tahun, saya belum bisa mengembangkan apa yang saya pikirkan. Dewasa. Pada saat ini, dua pembangkit tenaga suci terbang dari kejauhan. Sudah 2 tahun? Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Yao Yi melirik mereka dan berkata dengan santai. Tuan, sudah 2 tahun. Tapi kami datang ke sini bukan untuk mempermasalahkannya. Baru saja kami menghentikan seorang anak di luar Medicine Garden. Dia mengatakan bahwa biarkan kami memberi Anda hal ini. Mungkin itu akan membantu Anda. Dua pembangkit tenaga suci saling memandang, dan salah satu dari mereka mengambil gulungan yang diberikan oleh Qin Yichen. Yao Zong tidak menolak untuk menanggapi hal ini. Dia tahu bahwa ras yang dia bantu ingin membantu dirinya sendiri, dan terkadang beberapa orang akan memberikan beberapa saran. Namun, saya tidak memiliki banyak harapan untuk obat ini. Apa yang saya pelajari adalah celah dalam perjalanan alchemy Dao. Bagaimana orang lain dapat membantu saya? Namun, ketika gulungan itu dibuka, pupil mata yang terbebani obat itu tiba-tiba menyusut. Pada gulungan ini tertulis nama beberapa bahan obat beserta bobotnya. Melihat ini, corak obat secara bertahap mengeras. Tuan, tadi ada obat mujarab di gulungan itu. Melihat ekspresi Yao Zong, kedua pembangkit tenaga suci itu sedikit malu. Tetapi mereka berhenti dan memberikan obat. Ramuan. Tanda seru. Mendengar ini, tubuh Yao Zong bergetar hebat. Ketika dia melihat ramuan lembut di tangan Holy Powerhouse, pupil matanya membesar dengan cepat, dan kulitnya menjadi lebih merah. Sua. Segera, obatnya mendapatkan kembali obatnya dan meminum obatnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Khasiat obatnya terintegrasi sepenuhnya. Melihat ramuan di tangannya, warna kaget di mata Yao Zong menjadi lebih intens. Segera, dia meneriakkan beberapa pengendalian diri yang hilang. Di mana yang untukmu? Di mana dia? Dia seharusnya masih berada di luar kebun obat. Melihat Yao Zong kehilangan kendali diri, mata beberapa pembangkit tenaga suci muncul dengan sentuhan keheranan. Cepat dan undang dia. Tidak, aku akan pergi sendiri. Saat ini, dan Ci Yao Zong menjadi seperti anak kecil, dan menjadi sedikit khawatir. Akhirnya seperti takut disalahkan, ternyata dia lewat sendiri. Melihat ini, dua pembangkit tenaga suci yang menghentikan Qin Yichen penuh amarah. Bukankah orang itu benar-benar membantu obatnya? Apalagi melihat obat seperti ini, sepertinya dia sangat peduli dengan orang yang membuat ramuan itu. Di bawah kepemimpinan Holy Powerhouse, tetapi sesaat berusaha, Yao Zong datang ke sisi kebun obat. Tuan, dia ada di sana. Ketika saya melihat siluet masih duduk di atas batu besar, kedua pembangkit tenaga suci itu juga menghela nafas lega. Untungnya, orang ini masih di sini. Jika tidak, saya tidak tahu apakah Yao Zong akan menyalahkan mereka. Kau yakin dia memberikannya padamu? Ketika Yao Zong melihat wajah yang terlihat sangat muda, dia masih tidak bisa dipercaya. Setelah melihat dua orang mengangguk, Yao Zongfang berjalan menuju Qin Yichen. Teman kecil, berjalan di bawah batu besar. Yao Zong memanggil dengan lembut. Obat berat bagi penatua. Melihat pria tua ini, senyum muncul di mata Qin Yichen. Teman kecil, aku tidak tahu gulungan dan ramuan yang mana. Teman mana yang memintamu untuk memberiku? Yao Zong memegang ramuan itu dan bertanya. Entah bagaimana, ada ilusi di benaknya, dan ekspresi di mata yang terakhir seolah-olah mereka adalah teman lama yang tidak pernah mereka lihat selama bertahun-tahun. Apakah ada masalah dengan ramuan ini? Qin Yichen terkekeh dan bertanya. Masalahnya bukan, hanya, aku tidak tahu siapa di belakang teman kecil yang bisa membuat ramuan yang begitu sempurna. Yao Zong menggelengkan kepalanya, mendesak kagum.
Dia telah mempelajari ramuan ini selama beberapa dekade, tetapi dia belum dapat memadukannya. Tetapi yang ada di tangannya adalah perpaduan sempurna dari khasiat obat. Aku berkata, aku berhasil. Apakah kamu percaya? Qin Yichen terkekeh. Tetapi dengan nadanya, dia memiliki perasaan yang tidak bisa dipertanyakan. Anda. Tanda seru. Mendengar ini, Yao Zong tiba-tiba menyusut, dan di matanya, warna yang luar biasa muncul. Jelas, dia tidak memikirkannya, dan pemuda yang tampaknya tidak berusia 20-an akan menjadi orang yang membuat ramuan ini. Rumput spiritual air, 4 gram jantung pohon anggur, jamur roh api. Melihat kulit Yao Zong, Qin Yichen sepertinya sudah menduga bahwa dia akan terlihat seperti ini. Dia tidak menjelaskan apapun kecuali bergumam. Seperti yang dia katakan tentang ramuan obat, kulit Yao Zong berangsur-angsur menjadi berat. Bobot ini telah dikuasai oleh penatua sejak lama, tetapi Anda belum dapat menggabungkan khasiat obatnya karena Anda kehilangan sesuatu yang menyatu. Ada senyum di mulut Qin Yichen. Bagaimana senyawa dan bisa begitu mudah dipelajari? Frostweed, hal yang penting, sulit ditemukan di luar ras manusia.